Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 237580112. Jadi pada lab kali ini kita akan mengerjakan mengenai lab implement route redistribution between multiple protocol. Jadi pada lab kali ini kita terdapat topologi ya, yang dimana topologi jaringan ini terdiri dari tiga router, router 1, 2, dan 3, serta dua perangkat distribusi multi layer switch D1 dan D2. Setiap perangkat dikonfigurasi dengan alamat IP pada bisa masing-masing interface fisik dan loopback ya, sesuai dengan table addressing yang telah ditentukan di sini. Yang kita lihat di sini R1 itu bisa dibilang berperan sebagai titik redistribusi antara EGRP dan OSPF, serta memiliki interface loopback sebagai jaringan internal. Lalu R3 di sini berfungsi sebagai router yang melakukan redistribusi dua arah antar OSPF dan BGP ya. Jadi R2 di sini berperan sebagai penghubung antara segmen jaringan tanpa konfigurasi redistribusi. Lalu D1 dan D2 digunakan untuk mensimulasikan jaringan eksternal melalui interface loopback yang nantinya akan dipelajari oleh protokol routing dan didistribusikan ke seluruh jaringan. Jadi praktikum ini memiliki beberapa tujuan, yaitu membangun jaringan dan melakukan konfigurasi dasar pada seluruh perangkat. Yang kedua, mengkonfigurasi dan memverifikasi redistribusi dua arah antara EGRP dan OSPF pada router 1 ya. Lalu di sini pada ketiga, itu mengkonfigurasi dan memverifikasi redistribusi dua arah antara OSPF dan MIP pada router 3. Lalu yang keempat, menerapkan rute map untuk melakukan penyaringan rute yang akan didistribusikan ya di sini. Oke, setiap protokol routing memiliki perilaku default yang berbeda dalam proses distribusi. Lalu di sini bisa dibilang pada lab ini di skenario dilakukan konfigurasi redistribusi dua arah sebagai berikut, yang dimana R1 itu melakukan redistribusi rute antara EGRP dan OSPF secara dua arah, lalu menentukan metrik yang sesuai agar rute eksternal dapat diterima oleh masing-masing protokol di sini. Lalu R3 memiliki redistribusi dua arah antara OSPF dan BGP, memastikan rute dan jaringan internal OSPF dapat dilakukan dapat diiklankan ke BGP dan sebaliknya ya. Terakhir itu filtering dengan rute map, menggunakan route map untuk membatasi route tertentu agar tidak seluruh route hasil redistribusi disebarkan ke protokol lain ya. Langsung saja kita ke VM ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita sudah ke tampilan Cisco-nya ya. Lalu kita ke add di sini kita split terlebih dahulu ya layarnya supaya kita enak mengerjakannya. Lalu di sini kita tambahkan perangkatnya 3 router ya.
dan 2 multilayer switch. Jika sudah, kita susun routernya. Oke, di sini kita ganti jadi R1, lalu kita ganti jadi D1 ya, nama perangkatnya, lalu kita ganti jadi D2, lalu di sini kita ganti jadi R2, dan yang terakhir R3. Lalu di sini dari router 1 ke router 2 itu melalui interface E00 ya. Lalu R2 ke R3 itu melalui interface E01 dan E00. Dan dari router 3 ke multilayer switch D2 itu melalui Ethernet 01 dan 01 ya. Karena di sini tidak ada gigabit Ethernet. Ini Ethernet ya. Oke, kita sambungkan. Begitu pula di router 1 ke D1 ya. Lalu di sini kita aktifkan, kita klik kanan, pencet start pada setiap perangkatnya. Lalu pada step 1, port 1 itu kita akan mengkonfigurasi dasar pada setiap perangkat mulai dari R1 terlebih dahulu. Kita klik kanan, open console, kita enable, lalu konfigurasi terminal, kasih nama terlebih dahulu. Lalu kita mau IP domain lookup untuk mengatur DNS ya. Dan kita beri pesan pada pengguna kayak notifikasi lah kalau ada salah ataupun ya. Kit manager MTD R1 configuration big root redistribution, lalu kita masuk ke konfigurasi konsol, itu line konsol, lalu kita atur waktunya untuk konfigurasi. Lalu di sini kita login synchronous dan kita exit, masuk ke interface E00, kita beri IP address 10.1.12.1 dengan 1.255.255.255.0 ya. Lalu kita aktifkan shutdown, kita exit masuk ke interface E01 ya. Lalu kita beri IP address 10.1.11.1 sama aja 1.255.255.255.0. Lalu kita aktifkan, lalu kita masuk ke interface loopback 0. Oke, di sini kita beri IP addressnya satu-satu ya, dan satu masa yang sama. Oke, lalu kita IP OSPF network point to point ya. Lalu di sini IP OSPF plus di sini 15. Lalu kita hidupkan. Di sini kita masuk ke router AirP
Oh ya, sorry, kita harus keluar dulu dari loopback ini ya. Router EGRP 64.5.12. Lalu kita EGRP router ID, kita kasih ID-nya. Lalu kita tambahkan network-nya. Oke, sama subnet mask ya, jangan lupa ya. Lalu kita exit, masuk ke router SPF 1, kita masukkan router ID-nya, lalu kita tambahkan networknya ya di sini, yaitu yang pasti area 0 dan 1 ya, jangan lupa di sini. Setelah subnet, lalu kita ganti area 0 menjadi kosong ya. Lalu kita N ya. Sekarang masuk ke router 2. Kita open konsol. Di sini kita enable konfigurasi terminal, langsung kita kasih nama lalu IP domain up, lalu kita kasih binaire MOTD di sini. Lalu kita masuk ke konfigurasi konsol. Lalu kita exec time out itu 0. Oke, sini 00. Lalu kita login synchronous. Lalu kita exit, masuk ke interface E00. Kita di sini kita kasih IP address 10.1.12.2 ya. Lalu kita hidupkan, kita exit, masuk ke interface E01, lalu kita kasih IP 23.2 ya di sini. Lalu kita hidupkan, kita exit, lalu kita router SPF 1, kita kasih ID-nya 222, lalu kita tambahkan networknya di sini. Lalu kita ganti jadi 23.0 ya. Di sini setelah sudah mengkonfigurasi router 2, kita masuk ke konfigurasi router 3. Oke, kita enable, masuk konfigurasi terminal, lalu kita beri nama hostname R3, kita atur DNS-nya no IP domain up, lalu kita atur pesannya dengan menggunakan binaire MOTD. Di sini kita masuk ke line konsol, masuk konfigurasi konsol, kita atur waktunya. Lalu kita jin asynchronous, lalu kita keluar, masuk ke interface E00, kita beri IP address 10.1.23.3 1.255 ya, titik 0. Lalu di sini kita hidupkan langsung down, masuk ke
interface, masuk ke interface E, E01 ya. Lalu di sini kita kasih IP address buat 32.3. Oke. Lalu kita aktifkan, masuk ke interface back. Selanjutnya kita beri IP address 10.3.3.1 ya di sini. Lalu IP OSPF network point to point ya. Di sini kita aktifkan. Nah, kita masuk ke router OSPF 1, lalu kita masukkan router ID-nya. Lalu kita tambahkan networknya 2.3 0 1.0 0 255 area 0. Lalu kita ganti menjadi 23.1 ya. 10.1.23.0. Oke. Lalu kita masuk ke BGP nih, router BGP 64 4532. Lalu di sini kita atur supaya tidak default ya, BGP default unique IPv4 unique cache. Lalu kita atur tetangganya 1.32.2 sertakan remote AS-nya yaitu 64532 dan kita kasih address family IPv4. Kita kenalin tetangganya 1.32.2 kita activate, lalu kita next hop self ya. Oke, kita exit dari address family. Lalu setelah selesai kita akan konfigurasi D1 ya. Di sini kita enable masuk konfigurasi terminal, lalu kita beri nama hostname D1 IP domain lookup. Lalu kita IP routing, selanjutnya benar MOTD. Lalu masuk ke konfigurasi konsol. Lalu di sini kita atur waktunya. Lalu kita paging sinkronus. Nah, jika sudah masuk ke interface range E00 ke 3. Jika sudah, kita matikan semua, masuk ke interface E01 ya. Lalu di sini switch port kita kasih addressnya 10.11.22 ya. Satu 2. Terus subnet masnya 255.255.0.
kita aktifkan shutdown. Nah, kita masuk ke interface loopback 0 ya. Lalu di sini kita kasih IP address 192.168.1.125.128. Oke, terdapat salah di sini. Ups, 168-nya tidak ada ya, maaf ya. Lalu kita hidupkan. Lalu di sini kita exit, masuk router JRP 64512. Lalu jangan lupa JRP router ID-nya 11. Lalu di sini kita tambahkan networknya 10.1.11.0 sampai pasang 255 ya. Lalu di sini 191.151.0.127. Nggak ada network nih karena ini. Lalu kita N ya. Lalu kita masuk ke multilayer switch 2 ya. Di sini kita langsung di sini kita enable konfigurasi terminal, lalu di sini kita atur ya. Lalu masuk ke interface range E00 sampai 3. Oke, kita matikan. Lalu masuk ke interface E01. Kita switch port, kita aktifkan portnya. Kita address 10.1.32.2 1.255.255.5.0. lalu kita shutdown. Habis itu kita exit, masuk ke interface loopback 0 dengan IP yang sama ya. Kita masuk ke router BGP 64532. Kita BGP router ID ID 22. Selanjutnya BGP default IPv4 unicast, kita atur tetanganya 10.1.32.3 dengan alamat OS-nya 64.5.32. lalu address family IPv4, dan selanjutnya kita network 9.165.201.0 dengan subnetnya itu 255.255.5.128. kita aktifkan tetanganya titik 32.3, kita activate, lalu kita exit ya. Lalu di sini kita akan ngeverifikasi JRP di router 1 ya. Verifikasi bahwa R1 itu memiliki satu EJRP tetangga
dengan D1 ya di sini. Lalu kita langsung IP EGRP netboards. Neighbors. Oh, di sini seharusnya ada apa salah sih? Atau 01 ya. Coba kita show IP root. Oke, berarti ada yang salah di sini. Kita lihat di satu. Seharusnya ada ya dia. Di sini. 01. Coba di sini kan kasih terminal interface E01 kita switchboard lalu IP addressnya di sini. Kita exit. Coba. Nah, di sini kita cek dulu ya. Kok masih nggak ada ya? Oke, bentar ya. Ada. Kita lanjut terlebih dahulu aja kalau nggak bisa. Lalu di sini kita akan ngeverifikasi OSPF di router 1 ya. Verifikasi bahwa router 1 itu memiliki satu OSPF dari tetangganya itu R2 ya. So, IP OSPF netboard. Nah, di sini dia ada ya. Berarti berhasil lah. Lalu kita IP root OSPF begin gateway. Coba kita lihat selanjutnya itu dalam router 1 itu dia ketika menggunakan perintah IP root OSPF ya hasilnya nah sama seperti yang ada ini. Lalu step 5 itu kita ngeverifikasi SPF di router 3. Jadi verifikasi bahwa R3 itu memiliki satu SPF dengan tetangganya ya. Kita add so IP OSPF netboard. Nah, sini tidak ada, seharusnya ada. Kenapa dia? Seharusnya ada di sini. Ada duplikat address Ethernet. Sabar, ada duplikat ya. 23 benar. Oke, selanjutnya kita lihat ya hasil show IP root OSPF begin gitu ya di router 3. Ini ada tidak ada ya. Lalu
Di sini isu the so BGP IPv4 unicast uh, network comment as so notice the established BGP peer at IPv2 ya di sini. Coba kita cek ya. Di sini. Oke. Di sini ada IP yang tabrakan. R2. Oke, kayaknya R2. Dia ada so IP interface brief. Tapi di sini up. Kita so IP interface brief. Ia tabrakan E01 mengarah router 3 dan sini E00 mengarah sana. Oke, bentar. Router 3 itu E00-nya di sini udah 3.3 ya seharusnya. Jadi terdapat kesalahan di sini di router 3. Kita masuk konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface E00. Kita atur aja di sini. Lalu no IP address kita atur no IP address konfigurasi terminal interface E01 no IP address 10.1.23.2.25.25.0. Oke, coba di sini. Oke, kita so IP interface brief udah 23.3 sih, seharusnya aman. Di sini udah tidak tabrakan lagi ya. 22. Oke. Di sini aman ya berarti. Coba kita lihat. So IP SPF ini. Nah sekarang sudah ada ya, karena sudah tidak tabrakan lagi. Lalu kita show IP SPF bikin gateway di sini. Nah sama ya dia. Di sini hanya saja 10.1 tidak ada ya di sini. Lalu coba kita lihat so IP BGP IPv4 unicast network ya. Nah di sini oke, tidak output ya. Lalu kita menggunakan perintah so BGP IPv4 unicast begin gateway.
seharusnya dia ada network yang 209, 165, 201 ya di sini. Terus IP interface brief. Nah, di sini di D2 nya. So kita so IP interface brief. Nah, di sini oke, selanjutnya itu pada part 2 itu kita akan mengkonfigurasi apa? Part 2 ini mengkonfigurasi two-way redistribution di dalam router satu ya. Di part kali ini pada level ini kita kan perform mutual EGRP to OSPF dan OSPF to EGRP redistribution dalam R1 ya. Jadi kita akan mendistributkan EGRP 64512 di dalam into SPF. Lalu di sini kita masuk konfigurasi terminal, lalu router SPF 1 kita distribute EGRP 65 44512 metrik tag 1 subnet. Lalu di sini verifikasi one way redistribution di dalam router 3. Oke, di sini kita mengenal soal IP route aspek begin gateway di router 3. Nah, dia seharusnya terdapat beberapa IP, tapi di sini hanya satu IP ya. Sini ada yang salah aktif down, dia aktif down gitu ya. Saat itu kita akan mendistribute aspek into EGRP ya. Secara default eksternal EGRP route itu dia memberikan sebuah administratif distance jarak administratif of 170 dan dia akan set metric of infinity which prevent the installation of the distribute route into the EGRP topology table. Oke, di sini kita akan mendistributkan aspek dari EGRP dan kita akan set EGRP ke value-nya as shown di router 1. Kita exit masuk ke router EGRP 64512 lalu distribute SPF 1 metriknya sini. Lalu di sini kita cek ya pada ada satu verifikasi two-way distribution di D1. Hasilnya dia tidak keluar karena kayaknya ada salah konfigurasi di ini. Lalu kita akan mengkonfigurasi two-way distribution di dalam router 3. Jadi di lab kali ini dengan menggunakan perintah distribute untuk mengkonfigurasi
BGP IPv4 address family di sini. Lalu kita masuk ke konfigurasi ke router BGP 645532, lalu address family IPv4, lalu kita distribute SPF 1. Lalu di sini kita akan memverifikasi lagi distribusi dalam D2 nya. Ya ada hanya satu tapi di sini ini up down gitu. Lalu di dalam router 3 ini kita menggunakan perintah distribute lagi dan akan menambahkan keyword match untuk tool distribute nya dari distribute internal dan eksternal tipe 1 SPF router untuk BGP ya. Biar 3 nya kita exit terus kembali, exit masuk ke router BGP 6453 645532. Lalu di sini kita address family IPv4, lalu kita distribute SPF 1 match internal eksternal 1. Kita exit, lalu kita lihat verifikasi ya. So BGP IPv4 unicast. Dia seharusnya semuanya nampil IP-nya, ini hanya satu aja. Lalu di sini step 3 itu kita akan mendistribusikan BGP untuk SPF ya. Jadi di step kali ini kita akan mendistribusikan BGP ke SPF SPF router SPF 1 kita distribute BGP 645532 subnet, lalu kita exit. Lalu di sini nggak verifikasi distribution of BGP into SPF di dalam router 1 ya. Coba kita lihat di router 1 apakah ada masalah. Kita show IP route SPF begin gateway. Nah dia hasilnya sama ya keluarnya. Kayaknya ini ada salah di konfigurasi R3 kalau nggak D2 ya gitu. Jadi di step 5 kali ini kita akan mengizinkan IBGP route untuk mendistribusikan ke SPF ya. Kita ke router 3, kita router BGP 6532, kita masuk ke address family IPv4, kita BGP distribute internal, kita N, lalu kita verifikasi distribution of IGP dari SPF ya into SPF di dalam router 1. Oke, kita cek ya di sini. Nah, hasilnya kayaknya ya ini beberapa, coba kita ping ya dari D2 menggunakan IP 192.168.101 ke address ke dalam D1 ya.
dia time out ya, seharusnya sukses di sini. Astro no. Oke, di sini kita akan memfilter and memverifikasi distribution menggunakan traffic list dan load map ya. Di step kali ini kita akan membuat traffic list name, loopback, dan spesifikasi the action for each statement ya. Lalu di sini kita masuk ke konfigurasi terminal IP traffic list loopback ini kita IP traffic list loopback lalu selanjutnya terakhir itu IP traffic list loopback SIQ 20 deny ya di sini. Lalu di sini kita akan apply the IP traffic list using a route map ya. Jadi di sini kita akan membuat route map dengan nama swap into BGP. Nextnya itu kita akan mengaplikasikan the traffic list loopback to the route map ya di router 3. Oke, di sini lalu kita match IP address traffic list loopback, lalu kita exit, lalu kita akan apply route map the distribute command ya. Jadi selanjutnya itu kita masuk ke router BGP 64.532, kita masuk ke address memory IPv4, kita distribute SPF itu match internal eksternal satu ya. Lalu root itu BGP di sini. Lalu kita ngeverifikasi distribution filtering ya di sini. Part 4 di R3. Lalu kita gunakan perintah IP traffic list detail. Nah, dia keluar ya. Lalu kita lihat sorbito unit case yang di sini di D2 apa bersama sini. Nah, hasilnya titik 1 ya, karena ada yang tabrakan ini IP. Jika ngeping juga dia bakal gagal, lebih successful. Dia tidak menerima pesan. Lalu di sini coba kita ngeping from D2 ke D1 ya, menggunakan alamat IP. Dia gagal ya di sini. Right. Oke, lanjut kita coba minta dan perintah saluran seksi router BGP. Nah, kita lihat di sini ternyata iya kita salah di remote AS ya di sini 54 aturan 64 ya. Kita salah di root remote AS nya di mana sih default ya remote AS network.
seharusnya 5, 64, 532. Oke, bentar. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita perbaiki kesalahan AS number pada router 3 ya. Masuk konfigurasi terminal, kita ke router BJP 64532. Ini saudara-saudara, router BJP 64532. Lalu kita masukkan BGP rute ID-nya 3. Lalu di sini kita dengan perintah nama network ini ya. Lalu di sini selanjutnya kita tambahkan network yang benar ya. Oke, kita N ya. Di sini sudah tidak ada masalah. Coba kita perintah show barang BJP. Nah, sekarang sudah benar ya. Di sini D2 dia tidak tabrakan lagi ya. Coba kita lihat masalah remote access-nya sudah teratasi ya. Jadi ketika kita nge-ping di D2 ke D1 itu seharusnya bisa si timeout ya. Kita coba show IP private detail di router 3. Nah, di sini bukan di mana tadi? Di router 3. Coba kita lihat seharusnya udah teratas ya, tapi masih ya. Oke, mungkin ada kesalahan typo ya di sini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengetikan di sini. Saya akhiri. Coba kita sebelum kita akhiri IP root ASPF. Dia udah muncul ya 12.0, ini kan hanya satu ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan ataupun salah mengerjakan ya. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.